Ini udah take yang kesekian kali. Oke, Pe. Halo, Pepe di sini. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Di video kali ini gue bakal ngejelasin soal yang sedang dikeluhkan oleh seluruh mami-mami di Indonesia ini, yaitu soal batuk pilek pada bayi. Nah, gue nggak expert di sini, cuman gue kayak mau sharing aja apa sih yang gue lakuin buat anak-anak gue, terutama yang newborn sampai yang toddler. Oke, kita lanjut ke videonya. Untuk yang sekarang-sekarang ini tuh emang gak tahu ya, terutama untuk anak gue yang toddler sih sebenarnya. Semenjak dia masuk sekolah, entah itu ngaruh atau enggak, tapi emang lebih sering untuk batuk dan pilek. Dan FYI, anak gue yang pertama ini, dia tuh batuk pileknya hampir tiap bulan. Dan ujung-ujungnya akan menulari anak gue yang kedua, yaitu yang masih umurnya 7 bulan. Nah, ini tuh udah gue lakuin, maksudnya udah gue lakuin semenjak anak gue yang kedua itu dari newborn. Dia tuh udah kena batuk pilek, dan bahkan baru umur belum ada sebulan dia udah kena COVID. Karena di seluruh rumah ini lagi pada kena COVID, ya otomatis dia kena juga. Jadi ini gue mau berbagi pengalaman gue, semoga bisa membantu mami-mami sekalian untuk mengobati anak-anaknya di rumah aja. Oke? First, yang harus dibeli, yang wajib dibeli ya, ini bukan obat ya, tapi ini terapi lah, terapi untuk anak-anak yang kena batuk pilek, terutama dari newborn ya. Gue ngejelasin di sini apa aja yang gue beli ya. Ini pengalaman dari gue, anak gue yang pertama. Gue tuh selalu banget langsung beli yang namanya Briti, right? Nih, Briti. Tahu kan ya, ini tuh obat tetes hidung, bukan obat sih. Dia ya obat lah ya bisa dibilang, karena ini belinya di apotek. Ini Briti. Ada juga dulu gue waktu pas yang anak gue yang pertama itu gue beli Sterimar, tapi gak mandi, maksudnya nggak terlalu ngaruh buat anak gue. Tapi kalau udah pakai ini itu langsung ngaruh banget, langsung plong gitu loh, langsung kayak ingusnya langsung meler gitu. Jadi yang anak gue yang kedua ini gue pakai ini juga dari dia newborn ya. Terus yang kedua, gue pastinya banget nih beli Pure Kids. Ya. Kenapa sih ini dia ngeblur terus? Pure Kids, tau lah ya, nanti gue kasih gambarnya di sini semua. Pure Kids. Terus yang selanjutnya, yang udah pasti kalian juga pasti tahu, Transpulmin. Transpulmin ini wajib ada di setiap rumah ibu-ibu di sini. Ini wajib ada. Ini gue udah kayak tube yang ke sekian ribu kali ya. Gue beli ini terus karena emang ini juga cocok banget buat baby. Bisa juga sih kalau nggak beli ini, beli yang fix, yang for baby, yang tutupnya warnanya pink, tau kan ya. Tapi gue lebih suka Transpulmin ini sih. Wanginya itu lebih enak dan bikin lebih relax anak gitu ya. Terus selanjutnya gue juga beli Kesa. Ini tuh kayak apa namanya, essential oil buat bayi. Udah bisa dari newborn pakai ini. Ini bisa dioles aja di tenggorokan dia, atau di dada, atau di punggung. Ini tuh pas kita rasain, dia tuh kayak oil gitu ya, kayak fresh care, tapi nggak pedes sama sekali. Jadi jangan lupa ya moms, kalau nyobain buat anaknya, kita coba dulu baru nanti dikasih ke kulit anaknya, oke? Oke, selanjutnya setelah Kesa ini gue juga beli ini yang paling penting juga sih nih. Tada, sedot hidung. Kalau anak gue yang pertama itu gue belinya merek yang Pigeon. Dia bawahnya kayak Mika gitu. Sama aja sih fungsinya untuk sedot gitu, kita nyedot gitu, terus nanti gue praktekin ya ke Baby Life. Oke. Nanti bisa buat narik ingusnya si baby gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir itu gue juga beli warming oilnya Pure Baby. Nih, warming oil dia itu kayak minyak telon, tapi dia kayak lebih menghangatkan tubuh anak gitu. Jadi anak gue lebih nggak rewel di malam hari ya pakai ini. Oke, sekarang gue mau mencoba praktekkan apa yang gue lakukan ke
anak newborn gue, yaitu Agas. Dari dia newborn itu dia udah kena COVID, jadi waktu itu gue ya masih agak panik sih, tapi ya panik tapi kayak udah pasti kalaupun ke dokter nanti gak dikasih obat karena masih newborn ya, jadi kayak ya udahlah kita coba di rumah aja gitu kan ya. Ini misalnya anak gue, anak kita ya, misalnya dia lagi flu, terus yang pertama itu kita coba lihat dulu hidungnya itu ngeklok atau enggak. Biasanya kalau misalnya dia udah ngeklok gitu tuh dia kayak gitu loh, kayak udah gak bisa napas gitu, susah napasnya. Itu kita langsung dudukin aja, posisiin dia agak lebih tinggi. Terus dia pasti agak rewel sih pertamanya. Nanti kita langsung sedot dulu hidungnya, disedot gini. Nah nanti dia bakal ingusnya bakal muncul di sini, ngumpul di sini semua. Nah ini bisa dicuci-cuci terus ya. Ininya juga ada refillannya. Kalau yang ini yang gue beli ini mereknya Baby Safe, tapi ini banyak sih. Ada yang merek Cina di Shopee, banyak banget. Terus ada juga yang Pigeon, ada juga yang aduh gue lupa namanya apa. Itu yang anak gue pertama pakai itu Pigeon, tapi ada juga satu lagi gue lupa namanya apa, nanti gue tulis di sini ya. Nah setelah hidungnya udah plong, dia udah bisa napas, baru kita kasih olesin Transpulmin. Transpulminnya itu kita, karena ini yang paling bisa dihirup sama anak, jadi ini yang pertama dipakai. Transpulminnya diambil nih, teksturnya itu kayak counterpain gitu loh, kayak counterpain nih, kayak gini nih. Gel yang nggak terlalu padat, dia tuh nggak terlalu lengket juga sih, jadi kayak gampang ngeresep gitu di kulit bayi. Nah ini nanti langsung ditaruh di dadanya, lehernya. Gue sih nggak berani gue taruh di hidung ya, karena itu kayak mungkin takutnya bisa iritasi atau gimana. Gue jadi cuma taruh di dada, leher, sama di punggung aja. Kalau udah Transpulminnya, nanti kita juga langsung tetesin Briti ini. Kita tetesin aja di hidungnya. Itu bisa di hidungnya di kanan sama di kiri gitu. Itu cukup 1-2 tetes aja, maksimal banget 4 kali sehari, oke? Si Briti ini. Nah setelah Transpulmin sama Briti, kita diemin dulu sampai dia agak-agak meresap ke dalam gitu ya. Setelah itu nanti kita bisa juga langsung olesin sama si Kesa ini juga, karena ini fungsinya rada beda sih, karena dia oil ya. Kalau yang tadi kan lebih ke krim ya. Nah ini Kesa ini diolesin juga sama di leher, sama di punggungnya, sama di dadanya. Ini juga kadang-kadang gue pijitin juga sih, kayak di kaki, di telapak kakinya, di lengannya. Itu kadang-kadang gue sampai gue pijit-pijitin pelan-pelan juga ke anak gue, karena kayak ini bisa kayak merilekskan dia gitu loh. Ini nggak pedes sama sekali loh guys, tenang aja. Nah selanjutnya ini sebenarnya gue nggak tahu sih, boleh nanti kalau yang tahu nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau gue dari newborn, anak gue udah pakai Pure Kids ini. Tulisannya kids sih, harusnya ini bolehnya dari toddler kali ya. Gue juga nggak tahu sih. Tapi ini gue selalu pakai di kayak tungku gitu, ditungku. Terus bawahnya dikasih lilin gitu. Ini bisa ditetesin, dicampur sama air gitu. Nah kalau yang nggak mau takut atau gimana, bisa juga kayak dikasih di anduk kecil gitu, dilipet aja. Terus kita tetesin gitu. Ini tuh bentuknya kayak gini dalamnya nih. Kayak, tahu kan yang living ya kayak gitu ya. Nah ini ditetesin aja di sini. Terus nanti ditaruh di samping babynya. Di samping babynya kalau lagi tidur. Nih, di sampingnya kayak gini. Atau enggak, kadang-kadang gue kalau misalnya dia udah rewel banget gitu, sambil gue nenenin, ini gue taruh di bagian sini gue. Jadi kayak dia bisa menghirup udara dari si Pure Kids ini. Ini tuh baunya kayak apa ya? Kayak mint gitu, tapi mintnya yang soft gitu kok, nggak yang nyegrak banget kayak mint yang sampai kayak fresh car gitu, enggak. Ini lebih soft gitu, emang cocok buat bayi gitu. Oke. Terus kalau gue nih ya, gue lepasin dulu baby life-nya. Tuh kalau misalnya udah semuanya itu, biasanya baby gue langsung tidur. Nah kalau dia nanti bangun-bangun tengah malam gitu, misalnya dia rewel atau gimana, itu langsung gue olesin lagi pakai
warming oil ini tuh lebih hangat juga sih dibandingin sama si Kesa itu. Jadi ini kayak dikeluarin aja kayak minyak telon gitu. Terus dipijat aja di sininya nih, di bagian dadanya. Nih ya, gue liatin di sini. Caranya, kata bidannya anak gue ya, itu kalau misalnya flu itu dipijitnya ke arah sini nih, gini. Nah, gitu. Pakai jempol kalian ya. Nah, gitu. Ini bagus banget buat baby kita maupun anak-anak yang toddler pun bisa ya. Ini biar nggak flu. Jadi ini melancarkan ini dia sirkulasi udaranya dia, lebih rileks juga. Jadi nanti dia lebih nggak rewel dan semoga flu-nya lebih cepat sembuh gitu ya. Ini diarahin ke sini. Nah, kalau yang kembung kemarin Ilu ya, inget ya yang Ilu ada juga di video gue yang satunya itu bersama Bidan Vivit Kartini, nanti bisa gue taruh linknya di deskripsi. Itu video untuk pijet bayi yang baik dan benar ya. Nah, kalau yang Ilu itu kalau yang kembung itu di perutnya juga sekalian pakai warming oil ini juga. Bentuk Ilu nih, I love L gitu ya. Love you. Nah, you-nya ke bawah ke arah kiri ya, perut kiri bawah nih. You. Nah, ini yang bagian pentingnya sih. Jadi dia anginnya bisa keluar, jadi nggak kembung lagi. Nah, gitu. Nah, kalau untuk kaki itu juga bisa untuk melancarkan peredaran darah dia biar dia lebih rileks. Itu ke arah jari-jarinya. Nih, ke arah jari-jarinya ya, jangan ke bawah tapi ke atas. Seret gitu, seret, diulang-ulang aja beberapa kali. Nggak usah terlalu kencang, yang penting rutin aja ya, biar dia lebih rileks gitu. Nah, untuk obat-obatan gue jujur gue nggak berani. Waktu yang pokoknya kalau anak gue di bawah 6 bulanan gitu gue nggak berani kasih dia bahkan tempra, yang sebenarnya kata dokter tuh boleh-boleh aja tempra ketika dia demam langsung dikasih. Tapi anak gue di bawah 6 bulan dua-duanya nggak pernah gue kasih obat apapun kecuali ASI. Karena ini FYI buat mami-mami semua, dokter anaknya anak gue pokoknya dia cuman nanya aja setiap kalau misalnya gue lagi konsul ke beliau, masih ASI nggak gitu. Gue jawab ya masih ASI gitu. Oh ya udah nggak perlu obat. Pasti kayak gitu, pasti jawabnya kayak gitu. Gue udah ada 3 dokternya si Agas itu juga kayak gitu. Masih ASI nggak? Masih. Oh ya udah nggak usah vitamin, nggak usah obat, nggak usah apa, ya udah pokoknya nenenin aja gitu kan. Nenenin dan lebih sering skin to skin aja. Nah, gimana sih caranya skin to skin? Nah, jadi kalau skin to skin itu bayi itu bener-bener ditelanjangin, matiin AC, itu badannya kan dia hangat ya, jadi kita masukin ke baju kita atau enggak kita juga bisa telanjang langsung, itu didekap gini, posisi kepalanya nyamping gini, nih nyamping, jadi dia make sure kalau dia tuh tetap bisa napas lega ya. Nah, tangannya ditaruh di dada kita kayak gini gitu, nih. Terus beberapa lama kita giniin, kita dekep, tapi jangan terlalu kencang, kita pegang, terus sampai ada kerasa, pasti kerasa kan dari hangatnya bayi transfer ke tubuh kita gitu. Jadi itu didekep aja anaknya, nanti dia lama-lama dia relax sendiri, karena emang bener-bener bisa untuk mentransfer panas dari panas bayi ke ibunya, kayak gitu. Nah, setelah udah dia nyaman, dipakein oilnya tadi, terus dipakein baju, terus dia siap untuk istirahat lagi gitu guys. Nah, banyak juga yang bertanya kalau bayi flu itu boleh mandi atau enggak sih? Sangat dianjurkan mandi malah. Jadi dokternya, ini mungkin dari pendapat dokter beda-beda ya. Ada yang bilang kalau demam itu nggak boleh mandi apa segala macam, tapi di dokternya anak gue itu malah harus mandi. Karena mandi air hangat ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Jadi mandi air hangat itu ya baik untuk hygiene gitu. Jadi kalau misalnya bayinya kotor, banyak bakteri, banyak virus nempel di badannya, ya harus dibersihin gitu loh. Bukan malah dibiarin kayak gitu, dia peliket-peliket sendiri malah makin rewel gitu loh. Jadi paling bener itu setiap bayi yang sakit pun tetap harus mandi. Mungkin bisa jadi 1 kali sehari aja, atau mau tetap 2 kali, gue biasanya tetap 2 kali sehari, dia tetap mandi gitu. Tapi ya jangan lupa tadi step-stepnya ya. Step-stepnya setiap abis dia mandi langsung
Yang pertama tadi dipastiin dulu hidungnya udah nggak ngeklok, yaitu pakai sedot hidung tadi ini. Terus setelah udah lega, dikasih transpulmin di leher sama di dada sama di punggung. Setelah transpulmin dipastiin dia udah menghirup udaranya. Nah, baru dikasih Briti tadi ini, ditetesin 1-2 tetes di masing-masing hidung ya. Itu 4 kali sehari. Lalu kalau misalnya udah relax, dia diemin dulu ya, terus dipakein baju, terus baru dipakein Kesa ini. Dia kayak essential oil gitu, dia roll gitu, jadi bisa dioles aja ke badannya. Nah, setelah itu nanti juga bisa ketika dia tidur, nanti udah dinenenin, udah tidur, baru dikasih handuk kecil di sampingnya gitu, ditetesin Pure Kids ini, biar dia lebih relax lagi dan lebih tenang gitu ya tidurnya, karena nggak ada lagi yang nyumbet di hidungnya. Ini bisa diulang berkali-kali ya, di misalnya tengah malam dia nggak bisa napas gitu lagi, langsung disedot aja, karena pasti dia kalau apa namanya ingus itu kan pasti ada terus ya, apalagi kalau misalnya pakai AC. Nah, itu harus disedot terus. Nah, juga tipsnya buat mami-mami yang tetap anaknya harus pakai AC, karena ada juga kan yang nggak mau pakai AC, ada yang mau pakai AC, tapi kalau anak-anak gue biasanya tetap pakai AC. Pastiin banget punya yang namanya ini. Ini gue cuman beli yang murah-murah aja sih di Shopee. Ini kayak apa? Bukan air purifier, apa namanya? Humidifier. Dia itu lebih melembabkan udara di ruangan yang ber-AC. Kalau orang-orang biasanya beli yang Young Living gitu-gitu, tapi ini mereknya apa ya gue ya? Gue lupa mereknya apa, KMS atau apa gitu ya, yang ada remote-nya, dan ini bisa ada lampu tidurnya juga. Ini udah setahunan lebih, masih bisa gue pakai sampai detik ini. Jadi ya mungkin worth it. Harganya itu kayak cuman 180 ribuan, udah dapat gratis essential oilnya 1 biji. Nanti gue taruh linknya di bawah. Oke? Jadi itu tadi untuk tips-tips dan sharing gue tentang anak-anak gue yang kalau misalnya batuk pilek. Ini berlaku buat dari newborn sampai dia toddler, itu bisa pakai step-step yang gue jelasin tadi. Teruntuk anak gue yang pertama yang udah 4 tahun, biasanya gue tambahin juga sama Pure Kids yang minuman kayak tolak anginnya bayi gitulah. Dia tuh bisa buat bikin badan tuh jadi nggak rungsing gitu loh. Nanti gue taruh di sini. Gue lupa nggak ada boxnya soalnya udah habis. Nanti gue taruh di sini juga. Itu bisa buat kembung, bisa buat masuk angin. Kalau misalnya pokoknya udah badan anak lo udah mulai nggak enak gitu, minumin itu aja. Cuma 1 saset per saset gitu dia. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu buat moms di Indonesia ini, mungkin yang anak-anaknya batuk pilek berkali-kali, daripada ke dokter juga. Biasanya dokter juga nyuruh pulang karena kalau masih ASI ya udah nggak usah dikasih obat apa segala macam. Itu tadi step-stepnya buat mami-mami semua kalau buat anak-anaknya yang lagi batuk pilek di pandemi ini. Oke? Sekian dulu video kali ini, semoga membantu buat kalian semua. See you on next video. Bye bye.